untuk bisa memahami tentang hakikat ajaran Islam, hakikat tauhid tasawuf, tasawuf tauhid, atau untuk bisa betul-betul memahami tentang siapa sesungguhnya Rasulullah itu, tidak lain harus ada dari iman dulu, baru kemudian Islam, baru kemudian ihsan. Kita semua ini loh, seandainya kita hidup pada zaman Rasulullah, belum tentu kita yang hadir di sini yakin terhadap Rasulullah. Jangan mengaku menjadi muridnya para wali kalau kamu belum pernah memenuhi dua syarat utama. Apa itu? Yang pertama, kamu belum pernah hak-hakmu dimintai oleh gurumu, dihabisi oleh gurumu. Yang kedua, ini yang lebih berat lagi, kamu jangan pernah mengatakan menjadi muridnya para wali kalau kamu belum pernah difitnah sendiri oleh gurumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal, mempelajari ajaran Islam, lebih-lebih adalah Islam itu selalu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sisi atau aspek rohani, yang kedua adalah aspek jasadi. Ya, sebagaimana kita mempelajari dan memahami sosok Rasulullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita bisa memahami terhadap ajaran, terhadap sosok Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masa waktunya, durasinya, kita ini hidup kurang lebih 1400 tahun yang lalu, yang itu jauh sekali dari era kita, ya kan? Padahal sesungguhnya baik di dalam Al-Quran maupun hadis kita sudah diberi bekal sebenarnya, diberi bekal bagaimana untuk bisa memahami sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, misalkan di dalam hadis maupun ayat Al-Quran, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah sendiri bersabda, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Di Al-Quran pun juga ada. Begitu banyak Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang sosok Rasulullah, peran Rasulullah. Tetapi kemudian ketika ajaran Islam, ya karena dimensi ruang dan waktu yang begitu panjangnya, kita akhirnya kesulitan untuk menafsirkan dan memahami hakikat ajaran Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya, saya mau bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu kenal kepada Rasulullah? Tidak kan? Apakah kita pernah bertemu dengan Rasulullah? Apakah kita punya hubungan famili dengan Rasulullah? Tidak ada yang kenal, tidak ada yang pernah tatap muka, baik secara jasadiah maupun ruhiyah. Sementara Rasulullah di dalam Al-Quran secara jelas punya misi yang suci sesungguhnya, yang satu ayat maupun Al-Quran dan hadis tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi aku, kata Allah, mengutus Muhammad tidak lain adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk memberi rahmat kepada sekian alam, bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi untuk rahmatan lil alamin. Yang kedua, Rasulullah sendiri yang bersabda tadi, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Islam itu kata kuncinya hanya ada dua tadi. Memahami sosok Rasulullah hanya ada dua tadi. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Saya sangat pertama-tama waktu itu saya kaget ketika Abuya Amran Wali Al-Khalidi di dalam membuat hierarki atau makomat di dalam ajaran kita itu justru dimulai dari iman dulu, kemudian Islam, baru ihsan. Umumnya kita kan mempelajari tingkatan atau makomat agama itu kan dari Islam, iman, dan ihsan. Abuya membalik itu, iman, Islam, baru ihsan. Saya setuju sepenuhnya terhadap apa yang disampaikan oleh Abuya. Tadi sudah dijelaskan oleh Abuya Tengku Ghazali tadi. Memahami ajaran Islam membutuhkan sosok seorang guru. Kalau di dalam bahasa Jawanya, carilah guru sejati. Ya, karena itu memang saya setuju sepenuhnya bahwa untuk bisa memahami tentang hakikat ajaran Islam, hakikat tauhid tasawuf, tasawuf tauhid, atau untuk bisa betul-betul memahami tentang siapa sesungguhnya Rasulullah itu, tidak lain harus ada dari iman dulu, baru kemudian Islam, baru kemudian ihsan. Apa dasarnya? Dasarnya seperti tadi yang disampaikan oleh Abuya Ghazali tadi. Tadi disebutkan bagaimana? Tadi gimana Abuya? Yang tadi apa tadi? Yang panjenengan tadi bilang yang mengutip makalah tadi. Gimana Abuya? Yang tadi loh awalu ma'rifatiddin ma'rifatullah tadi. Atau di dalam istilah yang lain itu kan rodina billahi robba wabil islami dina. Rodina billahi robba wabil islami dina. Yang duluan yang mana? Rodina billahi robba dulu atau bil islami dulu? Yang betul yang mana? Rodina billahi robba wabil islami dina. Carilah Tuhanmu dulu, baru kemudian kita akan menerapkan tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Tidak akan pernah kita bisa memahami tentang ajaran Islam, hakikat Rasulullah, hakikat ulama, hakikat para wali-wali Allah, kalau kemudian kita masuknya tidak dengan jalan iman dulu. Rodina billahi robba wabil islami dina. Itulah yang dimaksud dengan iman dulu baru Islam. Nanti akan ditata, akan diantarkan oleh guru-guru kita menuju pada ihsan. Nah, untuk itu kemudian tidak akan pernah kita bisa menjadi orang yang iman sesungguhnya, tidak akan pernah bertemu kepada Rasulullah, bertemu dengan Allah kalau kemudian kita tidak diantarkan, tidak yakin dulu kepada orang-orang yang sudah yakinan billah, imanan billah, amantu billah, amanatan billah. Paham-paham seperti ini yang bisa membuka hakikat-hakikat ketasawufan, hakikat-hakikat tauhid tasawuf itu hanya orang-orang yang memang sudah mukasyafah. Siapa itu golongan mukasyafah? Golongan mukasyafah adalah min jumlati auliya ilahi ta'ala. Siapa itu? Para murabbi, para guru-guru, para mursyid-mursyid. Karena memang proses perjalanan untuk memahami tentang hakikat ajaran Islam itu tidak mudah. Kita saja, karena itu kenapa kemudian tadi pertama kali saya bertanya pada para hadirin pada hadirin dan hadirat, apakah kita sudah kenal Rasulullah? Tidak kenal. Siapa Rasulullah? Kita tidak tahu. Jika saja kita hidup pada zaman Rasulullah, kita semua ini loh, seandainya kita hidup pada zaman Rasulullah, belum tentu kita yang hadir di sini yakin terhadap Rasulullah. Ya kan? Siapa orang yang mau percaya terhadap Rasulullah dari sisi kehidupan sehari-hari,
beliau dibesarkan dalam tradisi menjadi seorang pengembala. Tidak punya ayah, yang ada hanya ibu saja. Hidupnya tidak jelas. Terus lalu kemudian di tengah-tengah situasi atau kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di Arab sana, tiba-tiba Rasulullah yang berlatar belakang seperti itu kemudian mendakwahkan diri terhadap ajaran tauhid yang mengklaim waktu itu adalah mendapatkan wahyu dari Allah secara langsung. Hidup kita hari ini kalau kemudian tidak dibimbing oleh para alim, para ulama, terutama dari jalur ilmu-ilmu tasawuf atau kesufian, kita tidak akan pernah bisa sampai untuk wusul bertemu kepada Rasulullah, lebih-lebih bertemu kepada Allah. Salah satu wasilahnya hanyalah bisa kita harus takarrub kepada para guru-guru atau yang biasa disebut sebagai mursyid. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi betul-betul ada di dalam diri Rasulullah adalah uswah hasanah. Karena itu saya seringkali mengatakan begini, inti sari dari ajaran Islam itu sesungguhnya hanya satu kata saja. Apa itu? Akhlak karimah. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin, para hadirin hadirat yang kami hormati, untuk melahirkan akhlakul karimah ini yang begitu sulit, luar biasa. Ya. Karena itu di dalam ajaran tasawuf kita akan diajak oleh guru-guru kita. Yang pertama kita akan dibaiat. Inti dari dibaiat itu apa? Dibaiat itu tidak lain adalah agar kita yakinan kepada para guru-guru, para mursyid-mursyid. Berbeda ajaran tasawuf, ajaran thariqat dengan ajaran-ajaran syariat. Memang berbeda. Di luar sana yang namanya konsep baiat, yang namanya robitoh, itu kira-kira hukumnya apa? Haram kan? Bahkan bisa dikategorikan sebagai syirik. Robitoh itu loh. Padahal di dalam kunci ajaran tasawuf, satu hal yang wajib adalah pertama kita harus diminta untuk baiat. Baiat artinya adalah tunduk, patuh. Bahasa yang lainnya adalah iman. Apakah boleh, Pak? Kita ini iman kepada guru. Kalau di dalam ajaran tasawuf, ajaran thariqat, hukumnya adalah wajib. Jadi mohon maaf, ketika kita ngaji tasawuf, jangan dibenturkan dengan ngaji syariat. Tidak akan pernah ketemu. Karena kebenaran yang ada di dalam kebenaran syariat itu ada berbeda dengan kebenaran yang ada di ajaran thariqat. Berbeda lagi kebenaran yang ada di ajaran hakikat, dan berbeda lagi kebenaran di ajaran ma'rifat. Jadi sesungguhnya kebenaran di dalam ajaran itu ada 3 makom, 4 makom atau tingkatan. Jangan dibenturkan. Jangan dibenturkan. Karena kebenaran antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu berbeda-beda. Apakah ini absah? Absah. Contoh yang paling gampang begini. Kalau kita semuanya mengacu kepada ajaran syariat, panjenengan semuanya melakukan sholat, melakukan puasa, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah apa saja. Itu kalau dari sisi syariatnya kita wajib untuk niat. Ada syarat dan rukunnya itu. Ada niat, ada ikhlas. Betul apa betul? Betul kan? Tetapi kalau kita sudah naik lagi ajaran thariqat, ajaran hakikat lebih-lebih, kita tidak boleh lagi menggunakan niat kita, ikhlas kita, sabar kita, dan seterusnya. Karena apa? Di dalam ajaran syariah, ajaran thariqat atau ajaran hakikat, kita tidak bisa niat kalau tidak diniatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa ikhlas kalau tidak diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Gitu. Jadi jangan dibenturkan ajaran syariat, ajaran thariqat dengan ajaran hakikat. Justru kalau kita sudah masuk nanti ke dalam ajaran hakikat terutama, kalau kita masih berbuat apa saja, ibadah apa saja,
kita masih mengatakan bahwa itu adalah niat saya, ikhlas saya, karena tawaduk saya, itu justru kita kena hukum syirik ghafi itu di sini. Disinilah sesungguhnya masyarul muslimin, para hadirin hadirat, kita ini sebenarnya dihantarkan oleh Abuya Amran Wali Al-Khalidi. Hari ini masyarul muslimin, para hadirin rahimakumullah, untuk mencari ulama-ulama selevel Abuya Amran Wali Al-Khalidi itu sulitnya sudah luar biasa. Dan bagi saya tidak heran ketika kemudian keberadaan orang seperti Abuya di sana sini dicaci maki, difitnah, dibenci, itu biasa. Dan itu adalah sunatullah, mohon maaf, itu adalah sunnah Rasulullah itu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kan hari ini yang kita tahu adalah bahwa Rasulullah menjelma menjadi seorang, baik seorang nabi, seorang anbiya wal mursalin, bahkan seorang tokoh dunia yang diakui keberadaannya. Bahkan kalau di dalam ini agak ilmiahnya, ada seorang orang ilmuwan barat yang mengatakan, membuat meranking tokoh-tokoh yang berpengaruh di seluruh dunia, itu tingkatannya itu ada 100 tokoh. Ada salah satu buku yang judulnya adalah 100 tokoh orang yang berpengaruh di dunia. Penulisnya adalah Michael Hart. Dia orang Nasrani, tapi secara jujur mengatakan bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia nomor 1 adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Orang tidak pernah paham tentang bahwa di dalam dimensi Rasulullah, di dalam dimensi para alim, para ulama, terutama ulama-ulama syufi, ulama-ulama tasawuf, itu luar biasa, dohiron wa batinan. Saya dulu ngaji begini ini, ya tidak ceramah seperti ini. Saya lebih banyak digembleng, dididik oleh guru-guru saya. Saya dulu ketika ngaji seperti orang seperti Abuya begitu itu, saya dibekali 2 hal. Tadi saya juga cerita sama Pak Dan. Ya, apa bekalnya? Waktu saya mau ngaji kepada guru saya di Jawa, saya dibekali 2 hal. Pertama, jangan mengaku menjadi muridnya para wali kalau kamu belum pernah memenuhi 2 syarat utama. Apa itu? Yang pertama, kamu belum pernah hak-hakmu dimintai oleh gurumu, dihabisi oleh gurumu. Yang kedua, ini yang lebih berat lagi, kamu jangan pernah mengatakan menjadi muridnya para wali kalau kamu belum pernah difitnah sendiri oleh gurumu. Ayo, ya, bentuknya bagaimana? Diminta hak-hak kita oleh guru kita. Ya tidak tahu, guru yang tahu. Di dalam praktek dan tradisi tasawuf ataupun torekot, di situ ada makalah al-murid kal mayit. Murid itu ibaratnya adalah mayit yang bisa mendidik, menjadikan hitam, putih, kuning, biru, hijau dan seterusnya adalah seorang guru. Ya. Dan murid di dalam tradisi tasawuf, torekot tidak boleh punya kerentak, tidak boleh punya niatan. Yang punya niat adalah guru. Ini loh yang berat. Kenapa kemudian saya dulu pernah diajari oleh guru-guru saya di Jawa 2 hal tadi. Ternyata setelah kemudian saya pelajari, saya tafakuri, terus kemudian saya baca-baca di dalam literatur kitab-kitab tasawuf, ternyata memang justru itu adalah basic atau fundamental dasar ketika kita mau memasuki dunia tasawuf yang sesungguhnya. Apa itu? Di situ ada muraqabah, ada mahabbah, ada tahalli, ada takholli, ada tajalli, ada fana, ada baqo. Semua konsepnya ada di situ semuanya. Oke. Jadi para hadirin hadirat yang rahimakumullah, jangan berkecil hati ketika kita sudah masuk dunia tasawuf, masuk sekalian. Ajaran tasawuf baru bisa kita dapatkan, baru bisa kita mengerti kalau kemudian kita menanggalkan akal kita, ilmu kita. Kita tidak akan pernah bisa bertemu lebih-lebih di alam sananya. Di alam sana tidak akan pernah bertemu dengan guru-guru kita kalau kita masih menggunakan akal sama ilmu kita. Ini perbedaan yang terjadi antara dimensi ajaran tasawuf dengan ajaran syariat.
Apakah ada pertentangan? Tidak ada pertentangan sesungguhnya. Ajaran tasawuf memang mengharuskan seperti itu. Kita tidak akan pernah bisa muraqabah, kita tidak akan pernah bisa mahabbah, lebih-lebih fana, kemudian tahali, takholi, tajali, kalau kemudian syarat utama kita adalah yakin dulu kepada guru. Tidak akan mungkin Abu Bakar As-Siddiq menjadi penerus Nabi Muhammad, Umar bisa menjadi penerus Abu Bakar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain, kalau beliau semuanya tidak iman dulu, yakin dulu kepada Rasulullah. Pendapat saya yang saya sampaikan ini seolah-olah ini berbeda dengan, bahkan kalau di luar sana di kalangan orang-orang syariat mungkin dianggap bid'ah, bahkan dianggap syirik mungkin atau kafir. Apa hukumnya kita ini iman dulu kepada guru kita, kepada murabbi kita? Hukumnya adalah wajib. Bagaimana mungkin kita akan bisa sampai kepada Allah, kepada Rasulullah, sedangkan kita yakin kepada guru kita nggak bisa? Sementara guru kita, mursyid-mursyid kita itu sudah wusul kepada Allah, kepada Rasulullah. Bahkan Allah, Rasulullah itu sudah ada di dalam dirinya. Apa yang dimaksud dengan makna al ulama warasatul anbiya? Makna al ulama warasatul anbiya tidak lain adalah secara hakikat, secara hakikinya ya ulama-ulama min jumlatil aulia, yang beliau itu sudah bertemu pada Allah, bertemu kepada Rasulullah. Itulah orang-orang yang dimaksud al ulama warasatul anbiya. Berarti ini apa? Secara hakiki Nur Muhammad, terus kemudian Nurullah, Ruhullah turun kepada Nurul Ilmi yang diberikan Allah kepada para ulama warasatul anbiya, itu tidak lain adalah fotokopi keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyiral muslimin, para hadirin yang kami hormati, disinilah para kiai, para alim, para ulama, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kenapa kemudian kita ini wajib hukumnya untuk yakin kepada guru? Kenapa kemudian kita diminta untuk masuk ke dalam tauhid tasawuf? Karena memang iman kita, keyakinan kita itu masih kecil sekali. Kalau di Jawa itu istilahnya ada seorang, ceritanya ini kan ada seseorang yang bertemu kepada kiai. Ya kan? Lah kiai itu di hadapan kiai itu kemudian dia bilang, alhamdulillah kiai, terus kula sampun yakin terhadap panjenengan. Sang kiai tadi kemudian mengatakan, yakinmu itu yakin opo? Yakinmu itu loh seberapa? Imanmu itu masih ibaratnya masih bisa dicibuk. Dicibuk itu apa ya? Masih bisa diambil, ibarat air itu masih bisa diambil. Kalau iman seseorang kemudian kuat terhadap guru kita akan dididik, dibawa oleh guru kita kepada Rasulullah, kepada Allah lewat malaikat, lewat Nabi Khidir dan seterusnya. Itulah ciri-ciri khas para alim, para ulama, para aulia. Pasti orang-orang yang disebut sebagai makom aulia, makom kekasih-kekasih Allah, itu pasti akan bertemu dengan Nabi Khidir, bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya adalah wajib. Tidak akan pernah orang disebut sebagai kekasih Allah min jumlatil auliya kalau kemudian orang itu belum pernah bertemu dengan Nabi Khidir ataupun Nabi Muhammad. Pasti hukumnya. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa atau siapa ulama-ulama yang betul-betul menyandang predikat sebagai min jumlatil aulia? Sementara ciri khas orang-orang yang seperti itu tadi, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Di dalam hadis Rasulullah juga bersabda, ala inna auliya Allahi yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Inilah ciri-ciri khas. Walhasil, masyiral muslimin, para hadirin hadirat yang kami hormati,
Nah, untuk itu kita ini yang masih menjadi murid untuk memasuki dunia tasawuf, sekali lagi syaratnya hanya satu saja. Yakin dulu kepada guru kita. Baru nanti setelah kita yakin, guru akan paham seberapa besar tingkatan keyakinan kita semuanya. Guru tidak akan pernah mengajarkan atau mendidik murid-murid yang sesungguhnya kalau kemudian guru itu tahu si A, si B di antara kita semuanya. Ada ribuan orang, guru akan tahu mana ini kemudian yang kira-kira sinyalnya atau sinarnya ini kelihatan mencorong atau tinggi. Itu guru akan paham. Disitulah kemudian guru itu akan mengambil satu persatu di antara kita semuanya. Lalu disitulah kemudian kita akan didik secara pelan-pelan. Kuat apa tidak? Kalau kuat berarti dia nanti akan sampai usul kepada Rasulullah, kepada Allah. Kalau tidak kuat biasanya justru dia ini akan lari. Yang mengerikan lagi orang-orang yang tidak kuat di dalam tradisi tasawuf, tradisi tarekat begini ini. Mereka ini justru bisa saja menjadi musuhnya guru-guru itu. Jangan lihat ya, Bapak Ibu semuanya lihat. Orang-orang yang memusuhi guru-guru tasawuf, guru tarekat gitu, itu tidak jauh dari santri-santri yang dulu pernah dididiknya sendiri. Ya kan? Jangan cek itu. Lihat. Karena memang secara hakikat pendidikan di dalam tradisi tasawuf itu berbeda dengan pendidikan yang ada di dalam tradisi syariat. Syariat itu hanya membaca dan menulis dan hanya sebagian kecil untuk mempraktekkan. Lah kita belum pernah tahu apa hakikat sholat itu. Sholat itu hakikatnya luar biasa. Ada sholat syariat, ada sholat tarekat, ada sholat hakikat, ada sholat ma'rifat. Puasa juga begitu. Ada puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat, puasa ma'rifat. Nah sementara kita semuanya ini hanya menjalankan berbagai rukun Islam tadi hanya sebatas pada hukum-hukum yang terjadi di dalam syariat. Bagaimana kita bisa memahami atau kemudian bisa merasakan makna sholat yang hakikat, makna sholat yang tarekat, lebih-lebih adalah sholat yang ma'rifat. Sementara di dalam ayat Quran misalkan, gitu, Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar." Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah bacalah Muhammad apa yang telah diwahyukan kepada kamu dari kitab Al-Qur'an. Ya. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya hakikat sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di situ ada lagi wala dzikrullahi akbar. Sedangkan zikir kepada Allah itu lebih tinggi daripada sekedar sholat tadi. Pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Bapak Ibu sekalian, jenengan sudah sholat? Sudah sholat berapa tahun? Ya seumuran kita ini kan ada yang sholat sudah 40 tahun, 35 tahun, 50 tahun. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah sholat kita sudah bisa menjalankan potongan bait Al-Quran tadi, ayat Quran tadi? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Belum sampai wala dzikrullahi akbar. Bu, ibu-ibu sudah sholat? Bapak-bapak sudah sholat? Sekarang kalau panjenengan semuanya sudah mengatakan sholat, saya ingin bertanya tadi, apakah sholat kita sudah bisa menegakkan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Ya? Sementara di situ ayatnya selanjutnya berbunyi wala dzikrullahi akbar. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa tayru saffatin kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu wallahu ya'lamu ma tasnaun. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi. Tidakkah engkau ketahui bahwa sesungguhnya
Alam tara annallaha yusabbihu man fis samawati wal ardi. Seluruh yang ada di alam ini, baik di bumi maupun di langit ini, yusabbihu bertasbih kepada Allah. Wa tayru safatin, dan burung-burung itu yang sedang mengepakkan sayapnya itu adalah pertanda sholatnya burung-burung. Wa tayru safatin kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu wallahu ya'lamu ma tasnaun. Kalau kita sudah paham sampai ayat-ayat seperti ini, dipikir gampang begitu mempelajari Islam, menjalankan Islam. Tidak gampang, karena itulah butuh adanya guru-guru sejati, butuh adanya ulama-ulama yang benar-benar paham tentang hakikat daripada ayat-ayat Al-Quran. Tidak bisa Al-Quran kemudian hadis, baik itu hadis qudsi maupun hadis yang hadis biasa itu kemudian kita tafsirkan dengan logika kita, akal kita, itu pasti akan sesat dan kita menyesatkan. Jenengan cek para hadirin, para hadirat, kecenderungan orang kalau tidak punya guru dan orang itu adalah ahli ibadah, sholat 5 waktu, ditambah sholat sunat, ditambah puasa, ditambah dzikir malam, tahajud, qiyamul lail, gitu, hafidul Quran. Jangan cek, lihat di mana-mana orang yang ahli ibadah tidak punya guru, yang terjadi apa kecenderungannya? Orang itu satu, pasti kecenderungan orang-orang yang seperti itu merasa orang itu adalah paling alim, paling suci, paling beribadah. Betul? Gitu apa betul? Orang-orang yang model seperti itu, jangan lihat, biasanya orang-orang seperti itu adalah bakhil. Cek di mana-mana. Di mana sifat fananya? Di mana tahalinya, taholinya, tajalinya? Di mana muraqabahnya? Tidak bisa kita ini kalau tidak dibimbing oleh para guru-guru, para mursyid-mursyid, para murabi-murabi itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah kemudian memahami ajaran Islam yang sesungguhnya, memahami hakikat Rasulullah itu luar biasa. Kulo panjenengan semuanya ini memahami terhadap sunnah-sunnah Rasulullah kan diambil yang enak-enaknya toh. Apa sunnah Rasulullah yang paling enak itu? Nikahan, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kan begitu kan? Itu sing jadi guyonan para kiai, pokoknya di guyonan kita semuanya kan fankihu saja. Ini terutama yang laki-laki ini yang suka menerapkan ayat itu. Sementara sunnah Rasulullah itu kalau sudah dijalankan tidak ada enaknya sama sekali, Pak. Jangan cek satu persatu. Kalau kita betul-betul ikut jalan Rasulullah, sunnah Rasulullah, tidak ada enaknya sama sekali. Jangan kepengen menjadi orang ulama, alim ulama, kiai ulama ataupun apa saja, itu yang menjalankan sunnah Rasulullah. Jangan heran kalau kemudian menjadi seorang ulama akan difitnah orang di sana sini. Itu karena bagian dari sunnah. Ya. Itu pasti sunnahnya Rasulullah. Kalau ada kiai, ada ulama, ya, ada para alim, para ulama tidak pernah difitnah, dicaci maki oleh umat yang ada di sekitar kita. Itu bukan sunnah Rasulullah. Jadi ketika kemudian saya datang pertama kali di Aceh, mendengar Abuya Amran Wali Al-Khalidi, terus kemudian difitnah, dicaci maki, bagi saya itu sudah hal yang biasa. Zaman segitu, zaman Rasulullah berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berapa orang yang percaya kepada Rasulullah? Tes. Akhirnya Rasulullah tesnya bagaimana? Rasulullah akhirnya hijrah ke Madinah. Orang yang betul-betul percaya kepada Rasulullah diajak untuk hijrah ke Madinah. Ada salah satu di antara sahabat di situ adalah Abdurrahman bin Auf. Begitu Abdurrahman bin Auf perintah hijrah turun dari Rasulullah, Abdurrahman bin Auf tanpa basa-basi yakin kepada Rasulullah, semua ditinggalkan. Harta benda, seluruh materi ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya ikut yakinan kepada Rasulullah.
Begitu sampai di Madinah, apa yang dijalankan oleh Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf bertanya kepada kaum Ansor, ya Ansoriyin, aina syuk. Jadi di mana pasar? Yang ditanyakan tuh pasar, bukan yang ditanyakan ainal masjid, boten, bukan. Yang ditanyakan Abdurrahman bin Auf ketika ikut hijrah Rasulullah di Madinah, pertama kali ditanyakan kepada kaum Ansor adalah pasar. Kenapa kok pasar? Abdurrahman bin Auf ingin segera bekerja, ingin segera ikhtiar untuk membangun sistem ekonomi terlebih dahulu, baru setelah itu kemudian dipersembahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sulit ya. Jadi karena itulah kemudian kalau kita ini sudah paham tentang sedikit-sedikit paham tentang ajaran Islam, tentang ajaran tauhid tasawuf, tentang kesufian, kita tidak akan pernah gampang untuk menyalahkan terhadap ulama-ulama. Lebih-lebih yang kita salahkan ini adalah ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Saya saja ketika melihat Abuya, walaupun saya tidak dekat secara fisik dengan Abuya, saya nggak tega lihat Abuya. Carilah orang ulama seperti sosok Abuya, 24 jam waktunya hanya untuk umat saja. Coba cari, tidak ada keuntungan duniawi yang diambil oleh Abuya. Abuya adalah sederhana. Totalitas hidupnya 24 jam hanya untuk umat. Inilah yang dimaksud dengan Rasulullah, ummati. Saya kira ini saja, karena saya kalau tidak dikasih tema itu bisa ngelantur, dan ini saya tadi sudah disampaikan, dibilang Abi Sukri cukup setengah jam, ternyata ini sudah hampir 1 jam. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Terakhir, ini semacam tausiah saya. Jangan Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para hadirat, ragu terhadap ulama-ulama, di mana ulama itu mencapai derajat khos dan khawasul khas. Representasi atau contoh konkretnya di dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini tidak lain adalah Abuya Amran Wali Al-Khalidi. Kalau jangan panjenengan semuanya ikut-ikutan untuk menjudge, untuk menghakimi terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Abuya. Sesungguhnya ajaran yang disampaikan oleh Abuya tentang domir huwa, tentang widatul wujud, tentang ittihad hulul, itu semua sudah ada mulai ratusan tahun yang lalu sudah ada. Yang disampaikan oleh Abuya sebenarnya sudah ada di dalam ajarannya. Siapa itu? Syekh Rauf Asy-Syinqili, Syekh Samsuddin Al-Sumatrani, Syekh Hamzah Al-Fansuri. Beliau itu adalah ulama luar biasa. Kemudian yang patut disayangkan adalah kita tidak pernah belajar tentang hakikat itu, tentang memahami tentang domir huwa, lalu tiba-tiba kemudian kita ikutan menghakimi. Padahal hakikat tentang ajaran tauhid tasawuf yang tertinggi adalah ketika orang ulama sudah mengajarkan tentang hakikat domir huwa itu. Jangan kemudian tiba-tiba kita menghakimi, kita tidak tahu tentang mana sesungguhnya, terus kemudian kita ini ikut-ikutan untuk kemudian menyalahkan terhadap orang yang sesungguhnya ini min jumlatil auliya. Ini bahaya sekali gitu. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim wa alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.